Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat yang beriman. Kembali lagi di channel YouTube Persepsi Indo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas surat pendek yang sering kita baca saat melaksanakan sholat 5 waktu, tapi memiliki makna dan arti yang kita belum ketahui. Surat ini menjelaskan kandungan surat yang secara garis besar menggambarkan tentang kemunafikan, ketidaktulusan, dan kepura-puraan. Mereka ini adalah orang-orang yang mendustakan agama, lalai dalam sholat, dan bersifat ria. Artinya, meskipun mereka beribadah, sholat yang ia lakukan hanya untuk mendapatkan pujian bukan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Surat yang kita akan bahas yaitu Surat Al-Maun, yang artinya barang-barang yang berguna. Surat Al-Maun merupakan surat yang diturunkan di Mekah. Surat Al-Maun berjumlah 7 ayat. Dalam surat Al-Maun ditemukan kata ad-din yang berarti agama, iman, akhirat, atau pahala akhir. Ini mungkin berarti jika seseorang mencela salah satu dari ini, ia akan dianggap mengingkari agama secara keseluruhan. Kemudian kata sahun ini merujuk pada orang munafik yang sholat di depan umum, tetapi tidak sholat ketika sendiri, orang-orang yang mengerjakan sholat dalam keadaan lalai. Orang-orang yang biasanya menunda sholat sampai akhir waktu yang ditentukan, atau orang-orang yang melaksanakan sholat di luar waktu yang telah ditentukan. Surat Al-Maun sendiri berarti perkakas yang biasanya saling dipinjamkan. Surat Al-Maun dibuka dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jawaban yang paling mungkin adalah orang yang mengingkari iman dan menolak menjadi penyembah Allah atau menolak percaya pada akhirat. Tetapi yang mengejutkan bukan itu jawabannya. Dalam ayat kedua disebutkan, maka dialah orang yang menghardik anak yatim. Ini menggambarkan sifat seseorang yang menghina anak yatim. Al-Quran menganggap seseorang seperti itu telah mendustakan agama. Selain menghina anak yatim, Al-Quran juga mencatat karakteristik lain yang termasuk mengingkari agama, yakni tidak memberi makan orang miskin lagi membutuhkan, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Sebagai seorang muslim, tidak cukup memberi makan yang membutuhkan dan bermurah hati kepada mereka. Dia juga harus mendorong orang lain berbuat baik dan bermurah hati kepada yang kurang beruntung. Seseorang harus berbuat baik dan menasihati orang lain untuk berbuat baik juga. Membawa kebahagiaan bagi masyarakat adalah tugas individu sekaligus tugas kolektif. Orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan tidak akan pernah tidak aktif dalam hal apapun. Surah Al-Maun juga memperkenalkan kita pada contoh lain dari realitas itu. Adalah orang-orang yang melaksanakan sholat, tetapi pada saat yang sama mereka lalai dalam sholatnya. Mereka menggunakan sholat mereka sebagai cara untuk pamer. Mereka mencoba mengenakan jubah kesalehan untuk menipu orang lain, sementara hati mereka terganggu atau lalai. Perbuatan kecil itu penting. Lebih jauh lagi, mereka yang mengingkari agama juga gagal dalam praktiknya untuk membantu dan berguna bagi sesama anggota masyarakat. Mereka menolak memberikan bantuan sekecil apapun kepada orang lain seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Maun. Jika Anda adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan sholat Anda memiliki dampak nyata di hati Anda, maka hal ini seharusnya tercermin dalam tindakan. Anda harus menggunakan apa yang telah Allah anugerahkan kepada Anda untuk memberi manfaat bagi orang lain dan membuat hidup mereka lebih mudah. Anda diberi alat dan benda sebagai ujian, apakah Anda mau membantu orang lain yang merupakan kewajiban Anda? Tafsir Surat Al-Maun. Tafsir Surat Al-Maun ayat 1-3.
Allah berfirman pada permulaan surat Al-Ma'un ayat 1 yang artinya, "Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama, sebagaimana kaidah syariat yang artinya, balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan." Penerapannya seperti, seseorang yang berbuat baik kepada manusia, maka Allah akan berbuat baik kepadanya. Seseorang yang meringankan beban orang lain, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Seseorang yang membahagiakan orang lain, maka Allah akan membahagiakan dirinya. Dan di antara nama-nama hari kiamat adalah, yaitu hari pembalasan. Surat ini bercerita tentang orang yang awalnya mendustakan agama dan hari akhirat, yang akhir menimbulkan akhlak yang sangat buruk. Dari sini diketahui bahwasanya keimanan terhadap akhirat merupakan perkara yang sangat penting. Barang siapa yang yakin adanya hari pembalasan, maka dia akan berbuat sebaik-baiknya di dunia ini. Tetapi, barang siapa yang tidak yakin dengan hari kebangkitan dan hari pembalasan atau ragu dengan hari tersebut, maka dia akan berani melakukan kemaksiatan-kemaksiatan atau pelanggaran-pelanggaran. Oleh karena itu, orang yang imannya kuat terhadap hari akhir akan tampak pada sifat-sifatnya. Kemudian, Allah berfirman di ayat 2 yang artinya, "Maka itulah orang yang menghardik anak yatim." Di antara tanda-tanda mendustakan hari pembalasan adalah tidak peduli dan malah menyakiti anak yatim. Allah telah mencabut rahmat, kasih sayang dari hatinya. Hatinya sudah mati rasa, sehingga seharusnya ia mengasihi anak yatim tetapi ia malah menghardik anak yatim. Yatim dalam istilah syariat adalah seorang anak yang meninggal ayahnya, sedangkan anak tersebut belum baligh. Adapun ketika dia sudah mencapai usia baligh, maka tidak dikatakan lagi yatim. Berbeda dengan hewan, hewan dikatakan yatim jika induknya yang meninggal. Karena yang merawat hewan adalah induknya. Adapun manusia dikatakan yatim jika yang meninggal adalah bapaknya, karena bapaknya yang mengurus dan mencarikan nafkah untuknya hingga dia baligh. Di antara sifat-sifat jahiliyah adalah meremehkan orang-orang yang lemah seperti anak yatim dan para wanita. Di zaman jahiliyah, para wanita tidak diberikan warisan. Begitu pula dengan anak yatim, mereka tidak dihargai karena tidak ada yang melindungi mereka. Seandainya mereka memiliki harta yang banyak, maka oleh orang lain diambil dan digunakan secara zalim. Itulah sebabnya Allah mengkhususkan penyebutannya dalam surat ini, bahwasanya orang yang tidak beriman dengan hari kebangkitan, maka dia akan menghardik anak yatim, akan bersikap kasar padanya dan menzaliminya. Kemudian, Allah berfirman di ayat ketiga yang artinya, "Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin." Ini salah satu sifat dari orang yang mendustakan hari pembalasan, yaitu dia tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Dia pelit dan tidak yakin apa yang dia berikan akan dibalas oleh Allah di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda artinya, tidak akan berkumpul sifat kikir dan keimanan dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Seseorang yang pelit menandakan imannya terhadap hari pembalasan kurang, seakan-akan dia meyakini Allah tidak akan membalasnya kelak. Oleh karena itu, dia juga tidak pernah memotivasi agar memberi makan fakir miskin. Pelaku maksiat asalnya akan mencari teman untuk melakukan maksiat sama seperti yang dia lakukan, agar ia tidak merasa rendah dan agar tidak hanya dia yang dicela. Karena seorang pelit jika melihat di sekelilingnya ternyata dermawan, maka ia tentu akan memandang dirinya rendah atau orang lain akan mencelanya dan memandangnya rendah. Karenanya, ia tidak suka jika ada orang-orang yang dermawan. Kemudian, Allah berfirman ayat keempat yang artinya, "Maka celakalah orang-orang yang sholat." Selanjutnya, Allah melanjutkan firman-Nya ayat kelima yang artinya,
yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Syahun dalam bahasa Arab artinya lupa, yaitu yang lalai dalam mengerjakan sholat. Termasuk di dalamnya orang-orang yang sholat keluar dari waktunya tanpa ada udzur. Termasuk pula orang yang menundanya sampai di penghujung waktu. Seperti seseorang yang sengaja melaksanakan sholat asyar di waktu menjelang maghrib tanpa ada udzur. Sholat seperti ini adalah sholat orang munafik. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, ini adalah sholat orang munafik. Ia duduk hingga matahari berada antara dua tanduk setan. Lalu, ia mengerjakan sholat asyar 4 rakaat. Ia hanyalah mengingat Allah dalam waktu yang sedikit. Hadis riwayat Muslim. Mereka adalah orang yang sholat, tetapi sholat mereka tidak benar, sehingga mereka dicela oleh Allah. Bahkan, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya termasuk yang dicela dalam ayat ini adalah orang yang sholat, namun tidak khusyuk. Khusyuk dalam sholat merupakan perkara yang tidak berat, sehingga yang tercela adalah yang sengaja untuk tidak khusyuk dan pergi membawa pikirannya keluar dari sholat. Tafsir Juz Ammah Ibnu Al-Utsaimin halaman 327. Meskipun yang lebih tepat adalah ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik, tetapi barang siapa yang memiliki kelalaian dari sholatnya, maka dia mendapatkan bagian cercaan dalam ayat ini. Kalau kelalaiannya sempurna, maka sempurna pula kemiripannya dengan orang munafik, tetapi semakin sedikit kelalaiannya, maka semakin sedikit pula dia mendapat cercaan dari ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya ayat ke-6 yang artinya, orang-orang yang berbuat riya ingin dilihat oleh orang lain ketika sholat merupakan penyakit orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang munafik yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Surat Al-Maun ayat ke-7 yang artinya sebagai berikut. Dan enggan menolong dengan barang berguna. Tafsirnya, para ulama berselisih pendapat tentang makna ma'un pada ayat ini. Ada yang memaknainya dengan semua benda yang berguna, ada pula yang memaknainya dengan pinjaman, yaitu sesuatu yang dipinjamkan kemudian akan dikembalikan. Inilah salah satu sifat orang pelit. Jika ada orang lain yang ingin meminjam sebuah barang darinya, dia tidak ingin meminjamkannya walaupun si peminjam menjanjikan untuk mengembalikannya. Padahal, meminjamkan sesuatu tidak memberikan kemudaratan kepadanya, barangnya akan kembali lagi. Ini menunjukkan sifat pelit yang luar biasa. Jika meminjamkan yang tidak mengurangi hartanya saja, yang enggan, apalagi menginfakkan hartanya tentu lebih pelit lagi. Tafsir As-Sadi, halaman 935. Itulah penjelasan tentang surat Al-Ma'un dan tafsirnya yang bisa kita ketahui serta dipahami. Semoga dengan adanya video ini, kita senantiasa mengingat kembali kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan petunjuk agar kita bisa berbuat yang baik serta menjauhi semua larang-larangannya. Jangan sampai kita terlena dengan harta yang kita peroleh dan melupakan Sang Maha Pencipta, karena Dialah yang memberikan rejeki kepada kita. Mohon maaf jika ada salah kata atau info dari kami. Mohon dikasih saran di kolom komentar. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.